Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngajak kalian motoran santai keliling-keliling sekitaran Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sambil nanti gue jelasin asal mula nama Jagakarsa itu kenapa itu ya. Kayak gimana penjelasannya dan video selengkapnya, tonton aja cuy sampai selesai video ini. Ternyata asal-usul nama daerah Jagakarsa ini merupakan salah satu jalan di Jakarta yang terletak pada wilayah Jakarta Selatan ini memiliki julukan kawasan elit cuy. Asal-usul nama daerah Jagakarsa ya ini terinspirasi dari nama seorang pangeran, ya ini Pangeran Jagakarsa Surowinangun cuy, yang bergelar Syekh Jagaraksa. Ia diminta untuk pergi ke Sunda Kelapa oleh Kerajaan Mataram di Demak pada tahun 1505. Menurut salah satu keturunannya, dalam kurung Bang Tamin, Pangeran Jagakarsa atau Jagaraksa adalah keturunan Raden Patah cuy, yang ditugaskan untuk menghadang serangan Portugis di Sunda Kelapa. Pangeran Jagakarsa membuat pemukiman di wilayah ini sejak tahun 1526 Masehi. Pembukaan hutan di wilayah yang kemudian disebut Jagakarsa tak lepas dari Perang Mataram VOC pada tahun 1628 dan 1629. Pada tahun 1628, saat pembukaan lumbung padi di Karawang sampai selatan Jakarta untuk mengepung VOC di Pasar Ikan, Jagakarsa termasuk wilayah yang dibuka. Pada awalnya wilayah tersebut dijadikan sebagai tangsi dari pasukan Raden Perembun Dehan 1973. Kemudian saat penyerbuan di Mataram mengalami kegagalan, Jagakarsa dijadikan tempat pelarian pasukan Mataram. Pasukan VOC sendiri hanya mengejar pasukan Mataram sampai wilayah Jatinegara. Sisa-sisa pasukan di Jagakarsa dikenal sebagai istilah kaum Ganjuran. Dari sinilah kemudian berkembang kata Ciganjur. Ganjuran adalah nama sejenis pohon jati yang ada di sekitaran wilayah Jagakarsa. Kaum Ganjuran sendiri kemudian mengenal pemimpinnya bernama Surodipo yang dipanggil Kiai Raden Suro. Pada saat penyerbuan ke Batavia tanggal 2 tahun 1629, Surodipo dibawa ke Mataram dan langsung menerima titah dari Sultan Agung Mangkunegoro untuk memimpin 15 Panatus atau pasukan terdiri dari 100 orang menyerbu wilayah Batavia. Pasukan Surodipo sendiri diambil dari wilayah Karawang, Pamukan, dan Indramayu. Dari sinilah kelak dialek Jagakarsa dikenal sebagai Betawi Ora. Pasukan Surodipo di bawah komando Tumenggung Wiroguno pada tahun 1629, pasukan Surodipo mengalami kehancuran total. Sementara Pangeran Wiroguno melarikan diri ke wilayah yang sekarang disebut Pejaten. Surodipo sendiri berhasil ditangkap di sekitaran Gunung Sahari cuy, dan dipenggal kepalanya oleh Kapten Van Morsen, seorang perwira dari pasukan VOC. Anak Surodipo yang bernama Raden Muhammad Kafi alias Raden Jagakarsa saat itu masih berusia 14 tahun. Berhasil menyelamatkan diri ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Duren 3. Dulu wilayah tersebut adalah hutan yang banyak dikelilingi pohon duren yang tumbuh liar. Raden Jagakarsa kemudian diselamatkan oleh gerilyawan Wiroguno dan dibawa ke Tumenggung Wiroguno. Wiroguno sendiri membangun markas perlawanan VOC selama 3 tahun. Tahun 1632, Wiroguno membuat sebuah keputusan bahwa wilayah di luar Wirogunan, sekarang Pejaten, Ragunan, dan Cilandak adalah milik Raden Jagakarsa. Lalu Raden Jagakarsa menjadi penguasa wilayah ini sampai tahun 1685 cuy. Ya, itulah asal usul nama Jalan Jagakarsa yang berhasil gue cari tahu di internet cuy. Barangkali di sini ada yang lebih tahu, boleh share di kolom komentar ya. Jadi gua mulai motoran ini diawali dari Jalan Herman pas Tanjatan dan nanti berakhir di Tanjatan Lenteng Agung yang mau keluar Jalan Raya Lenteng Agung, dan itu gua terus menyusuri Jalan Raya Jagakarsa. Jalan Keramat itu sebenarnya ada makam Jagakarsa yang konon katanya, aku juga belum tahu kebenarannya nih cuy.
nanti di depan sana ada pertigaan. Kalau kita belok ke kiri itu kita mengarah ke Jalan Cuy. Nanti kita masih terus lurus ke arah Pasar Lenteng cuy. Nah, kalau kita belok ke kanan itu kita ke arah Jalan Belimbing nih cuy. Pokoknya kita jalan lurus aja ngikutin jalan utama nih ya. Nah ini pertigaan yang gue maksud kalau kita belok ke kiri mengarah ke Jalan Joy cuy. Nah di depan ini gua ada pertigaan lagi. Kalau kita belok ke kanan kita mengarah ke Jalan Jeruk nih. Pokoknya kalau di kiri kanan udah banyak tukang jualan dan banyak abang jahit, kita udah mau sampai di deket Pasar Lenteng nih cuy. Dan biasanya juga udah pada macet sampai di sini nih. Dan sebelah kanan itu penampakan dari Pasar Lenteng cuy. Setelah melewati Pasar Lenteng dan tanjakan ini, kita sampai di tujuan akhir yaitu Jalan Jagakarsa Ujung. Yang kalau kita belok kiri itu kita sudah masuk ke Jalan Raya Lenteng Agung cuy. Oke cuy, sekian dulu video kali ini. Nanti gue bakal bahas lagi di daerah-daerah lain.